Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Elira Gunawan dari kelas 6B Akuntansi Malam dengan NPM 2205170028. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Pengakuan dan Pengukuran Kas berdasarkan PSAK dan Teori Entitas. Latar belakang, kas merupakan aset paling liquid dan penting bagi kelangsungan operasional perusahaan. Untuk memastikan laporan keuangan yang andal dan relevan, pengakuan serta pengukuran kas harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK. Selain itu, teori entitas menegaskan bahwa kas perusahaan harus dipisahkan dari kas pribadi, pemilik. Namun, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip ini secara konsisten, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami bagaimana penerapan PSAK dan teori entitas dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan laporan keuangan. Selanjutnya ada pembahasan teori. Pembahasan teori ada dua. 1. PSAK dan pengakuan kas. Pengakuan dan pengukuran kas dalam PSAK diatur dalam PSAK nomor 1 dan nomor 2. Kas diklasifikasikan sebagai aset lancar mencakup uang tunai dan setara kas. PSAK menyatakan bahwa kas harus diakui saat diterima dan dapat diukur secara andal dengan pengukuran berdasarkan nilai nominal. Dalam laporan arus kas dikategorikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 2. Teori entitas dan pengelolaan kas. Teori entitas menyatakan bahwa perusahaan adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, kas perusahaan harus dikelola secara independen dan tidak boleh dicampur dengan kas pribadi. Penerapan ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan kas. Yang ketiga, keterkaitan PSAK dan teori entitas. PSAK memberikan panduan teknis tentang bagaimana kas diakui dan diukur, sementara teori entitas memberikan dasar filosofis agar pencatatan dilakukan secara objektif. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Untuk mengatasi kesalahan pencatatan kas dan pencampuran dana pribadi, perusahaan perlu 1. Menerapkan PSAK secara konsisten berdasarkan bukti transaksi. 2. Memisahkan kas perusahaan dan pribadi sesuai teori entitas. 3. Membangun sistem pengendalian internal kas. 4. Melatih staf akuntansi agar paham standar akuntansi. 5. Menggunakan software akuntansi untuk pencatatan yang akurat. 6. Melakukan rekonsiliasi kas secara rutin. Selanjutnya ada inflasi praktik. Penerapan pengakuan dan pengukuran kas yang sesuai dengan PSAK serta berpijak pada teori entitas memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan, yaitu meningkatkan akurasi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga membantu perusahaan dalam mencegah kesalahan pencatatan, memudahkan proses audit, serta menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Selain itu, pengelolaan kas yang baik menjadi dasar penting dalam perencanaan keuangan, menghindari risiko likuiditas, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Informasi kas yang jelas dan andal juga memperkuat kepercayaan investor, kreditur, dan stakeholder lainnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Terakhir, ada kesimpulan. Pengakuan dan pengukuran kas merupakan aspek penting dalam pelaporan keuangan dan harus dilakukan sesuai dengan PSAK serta didasari oleh teori entitas yang memisahkan keuangan perusahaan pemilik. Penerapan prinsip ini secara tepat akan menghasilkan laporan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Sebaliknya, jika pencatatan kas tidak sesuai standar, misalnya dengan mencampur kas pribadi dan perusahaan, akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pencatatan, pengendalian internal, dan pemahaman staf terhadap standar akuntansi agar tercipta tata kelola keuangan yang baik dan transparan.
segitu saja dari hasil presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.